Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, terutama dalam menuntut ilmu. Nah, pada pertemuan hari ini, pembelajaran matematika masih mengenai bab yang sama seperti kemarin, yaitu garis dan sudut. Setelah kemarin kita mempelajari garis, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari apa itu sudut. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik mampu memahami dan mengenal sebuah sudut. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengenal jenis-jenis sudut. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami hubungan antar sudut. Nah, yang pertama pengertian sudut. Perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, untuk yang pertama yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik potong pangkal sinar dari kaki sudut. Titik potong, kemarin sudah kita belajar mengenai garis ya. Ada garis lurus, ada garis yang berpotongan. Nah, kalau yang berpotongan pasti kita menemukan titik potong. Nah, seperti ini. Ini ada titik potongnya di titik sini. Nah, setelah itu ada kaki sudut. Kaki sudut itu sinar garis yang membentuk suatu sudut. Nah, ini ya sudah ada ditunjukkan kaki sudut itu yaitu garis BC dan garis BA. Nah, itu disebut dengan kaki sudut. Jadi, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar garis. Nah, dua buah sinar garis atau dua buah garis lurus. Jadi, sudut itu daerahnya. Nah, ini disebut dengan sudut. Sini sudah ada tulisannya yaitu 50 derajat. Nah, dari gambar di sini, sudut ABC adalah sudut yang dibentuk oleh garis BC dan juga garis BA dan bertemu di titik pangkal atau titik sudut, yaitu di titik B. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sudut. Untuk jenis yang pertama yaitu sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut yang memiliki ukuran sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi ukurannya hanya di antara ini ya, 0 sampai 90. Contohnya, nah ini contohnya. Ada yang 18 derajat, 45 derajat, 33 derajat, 88, 22,5, dan 7. Dan semua sudut ini berada di antara 0 sampai 90. Makanya disebut dengan sudut lancip. Selanjutnya yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan 145 derajat ya. Ini 113 dan ini 174. Maka ketiga sudut ini berada di antara 90 derajat dan 180. Jadi disebut dengan sudut tumpul. Apa sih bedanya sudut tumpul sama sudut lancip? Nah, biasanya seperti ini kalau sudut lancip bentuknya ya. Nah, kalau sudut lancip tuh biasanya sudutnya kan kurang dari 90 tuh, jadi kecil-kecil seperti ini. Nah, sudutnya tuh. Kalau misalkan sudut tumpul biasanya lebih besar. Nah, seperti ini. Ini biasanya sudut tumpul. Seperti itu ya. Untuk yang ketiga yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut siku-siku dinotasikan dengan lambang seperti ini ya. Ini bisa dibalik. Pokoknya kayak huruf L gitu. Nah, seperti ini. Ini siku-siku. Siku-siku itu seperti yang di pembelajaran mengenai garis itu selalu tegak lurus antara garis horizontal dengan garis vertikal. Nah, ini disebut dengan sudut siku-siku. Jadi di sininya, nah, selalu ada tanda seperti ini. Ini besarnya yaitu 90 derajat. Selanjutnya, yang keempat ada sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat.
Atau kalau digambar seperti ini. Nah, seperti garis lurus kan ya. Garis lurus ABC di sini seperti garis lurus. Nah, ini besarnya tuh 180 derajat. Selanjutnya yaitu ada sudut refleks. Nah, kalau sudut refleks ukurannya antara 180 derajat dan 360 derajat. Lebih besar ya daripada sudut siku-siku, sudut lurus, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, ini kan ukuran sudutnya 219, 271, dan juga 334. Maka ketiga sudut ini disebut dengan sudut refleks. Selanjutnya ada sudut satu putaran penuh, yaitu sudut yang besarnya 360 derajat. Gambarnya seperti apa? Nah, ini jadi seperti lingkaran ya. Jadi besar sudut ini adalah 360 derajat. Selanjutnya yaitu hubungan antar sudut. Kita lihat yang pertama. Yang pertama yaitu sudut bersuplemen atau berpelurus. Nah, garis AB, perhatikan ya gambar ini. Garis AB merupakan garis lurus. Nah, ini garis AB ini kan merupakan garis lurus nih. Sehingga besarnya yaitu 180 derajat. Besar sudut AOB. Nah, ini tuh 180 derajat. Pada garis AB dari titik O dibuat garis OC di sini ya. Nah, sehingga terbentuk sudut AOC di sini. Nah, ibu kasih nomor. Nah, satu ini sudut AOC dan juga sudut BOC. Nah, AOC ini, sudut AOC merupakan suplemen atau pelurus dari sudut BOC, sudut ini ya. Begitupun sebaliknya, sudut BOC merupakan suplemen atau pelurus dari sudut AOC. Lalu apa penjelasan selanjutnya? Nah, jadi di slide sebelumnya sudut yang lurus ini jumlahnya adalah 180 derajat. Maka dari gambar ini bisa dilihat sudut AOC atau yang ibu kasih nomor 1 dan nomor 2 ini jika dijumlahkan maka hasil sudutnya yaitu 180 derajat. Atau dapat ditulis juga jika kita ingin mencari yang A, maka 180 derajat dikurangi sudut yang B yang di sini. Begitupun sebaliknya, jika ingin mencari yang B, maka 180 derajat dikurangi dengan yang A. Jadi kesimpulan dari ini, yang sudut bersuplemen, jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah nilai A dan tentukan pelurus dari sudut A. Nah, yang ditanya ini ya. Nah, kita coba selesaikan. Berdasarkan gambar diperoleh bahwa, ingat rumusnya, kalau sudut yang berpelurus A ditambah B itu 180 derajat. Sehingga kita tulis 3A ditambah 2A sama dengan 180. 3 ditambah 2, kita dapat 5A sama dengan 180. Maka untuk mencari A adalah 180 per 5. Jadi diperoleh nilai A-nya yaitu 36 derajat. Lalu berapa pelurus dari sudut A? Nah, untuk nyari pelurus sudutnya yaitu 180 dikurangi nilai A-nya. 180 dikurangi 36 sama dengan 144 derajat. Selanjutnya hubungan antar sudut yang kedua, perhatikan gambarnya, yaitu sudut berkomplemen atau berpenyiku. Nah, ini kan seperti sudut siku-siku ya. Tadi sudut siku-siku itu jumlahnya berapa? 90 derajat. Besar sudutnya ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Pada gambar di samping terlihat sudut PQR. Nah, sudut ini merupakan sudut siku-siku sehingga besarnya adalah 90 derajat.
Jadi besar sudut ini adalah 90 derajat ya. Lalu, jika pada sudut PQR ditarik garis dari titik sudut Q, akan terbentuk dua sudut, yaitu PQS atau ditulis X, dan SQR atau RQS disebut sudut Y. Nah, dalam hal ini, bahwa PQS dan RQS merupakan sudut penyiku atau PQS penyiku sudut RQS. Demikian pula sebaliknya, sehingga diperoleh bahwa sudut PQS ditambah sudut RQS adalah sudut PQR. PQR-nya berapa? 90 ya. Jadi X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Jika ingin mencari nilai X, maka 90 derajat dikurangi Y, dan jika ingin mencari nilai Y, maka 90 derajat dikurangi nilai X. Jadi kesimpulannya, jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement adalah 90 derajat. Kita lihat ke contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, hitunglah nilai X. Berapakah penyiku sudut X dan berapakah pelurus dari penyiku X? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kan kalau penyiku tadi jumlah sudut ini adalah 90 derajat, maka ditulis X ditambah 3X sama dengan 90 derajat. Maka X ini berarti kan 1 ya, di sini cuma tidak ditulis karena 1. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4X sama dengan 90 derajat. Maka untuk mencari X yaitu 90 dibagi dengan 4, kita dapat 22,5. Jadi penyiku dari X, nah kan ditanya penyiku sudut X-nya. 90 derajat dikurangi 22,5 derajat, kita peroleh 67,5 derajat. Dan di sini ditanyakan lagi, berapakah sudut pelurus dari penyiku X? Maka untuk mencari sudut pelurus, 180 dikurangi dengan 67,5 derajat. Maka diperoleh 112,5 derajat. Ingat ya, kata kuncinya kalau penyiku itu jumlah sudutnya 90, sedangkan pelurus itu jumlah sudutnya 180. Lalu selanjutnya hubungan antar sudut bertolak belakang. Nah, perhatikan ya gambar ini. Pada gambar di samping, garis KM ya, garis KM dan LN berpotongan di titik O. Nah, di titik ini. Dua sudut yang letaknya saling membelakangi disebut dua sudut yang bertolak belakang, sehingga diperoleh sudut KON. Nah, berarti sudutnya yang ini ya. Nah, ini dikasih tanda 2 garis. Bertolak belakang dengan sudut LOM. Berarti sudut ini. Nah, ini jadi sudut KON bertolak belakang dengan LOM. Sedangkan sudut NOM, nah sudut ini bertolak belakangnya dengan sudut KOL. Sudut ini ya. Sehingga perhatikan untuk menghitungnya, sudut KOL dilihat di sini KOL. Nah, sudut ini KOL ditambah sudut LOM ditambah sudut ini ya. Kan ini sudut garis lurus nih, jadi sudut berpelurus kan. Jadi berpelurus jumlahnya berapa? 180 derajat. Nah, jadi sudut KOL ditambah sudut LOM sama dengan 180 derajat, sehingga sudut LOM adalah 180 dikurangi sudut KOL. Kita tulis ini persamaan ke 1. Lalu sudut NOM
ditambah sudut LOM, ini kan pelurus juga ya, ini kan lurus nih garis LN, ini ada garis dari sini OM. Nah, sama dengan 180. Jadi, untuk sudut LOM sama dengan 180 dikurangi dengan sudut MON. Nah, itu persamaan kedua. Jadi, kita lihat garis dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh sudut LOM sama dengan LOM. LOM yang pertama, kita tulis yang 180 dikurangi sudut KOL, dan LOM yang kedua ini 180 dikurangi sudut MON. Maka diperoleh sudut MON sama dengan sudut KOL. MON sama dengan sudut KOL. Nah, sudut di sini sama di sini itu sama karena di sini bertolak belakang ya, sudah kita buktikan. Lalu kita lihat ke gambar lagi. Nah, sekarang perhatikan sudut MON ditambah sudut KON, ini kan pelurus juga nih, jadi sudut nilai ini 180 derajat. Maka MON sama dengan 180 derajat dikurangi sudut KON. Ini kita tulis persamaan A. Lalu sudut MON ditambah sudut LOM sama dengan 180 juga karena ini berpelurus ya di sini di garis LN. Maka MON ini 180 dikurangi LOM. Kita tulis ini persamaan B. Dari persamaan A dan B diperoleh sudut MON sama dengan sudut MON. Maka 180 derajat dikurangi sudut KON yang ini dan 180 derajat dikurangi sudut LOM yang ini. Jadi nilai sudut LOM sama dengan sudut KON. LOM yang ini sama dengan sudut KON. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Jadi yang saling punggung-punggungan ya, misalnya yang ini dengan yang ini. Nah, ini kan bertolak belakang nih, berarti nilainya sama. Dan yang ini juga sama yang ini. Ini nilainya sama. Nah, kita lihat ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui besar sudut SOP, nih sudut SOP yang sebelah sini adalah 45 derajat. Tentukan besar sudut ROQ. Kalau sudut ROQ berarti sebelah sini SOR nih yang ini, dan juga sudut POQ. Nah, kita lihat cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu sudut SOP-nya ini kan 45 ya sebelah sini. Berarti sudut yang bertolak belakangnya kan ini ROQ. Maka di sini juga 45 derajat karena sudut yang bertolak belakang nilainya sama. Lalu untuk mencari nilai SOR, nah kan kita udah tahu nih yang ini 45. Karena SOP dan SOR saling berpelurus, maka jumlah ini tambah ini 180 derajat. Jadi nilai SOR-nya adalah 180 dikurangi 45. Kita dapat 135 derajat. Nah, karena di sini sudah dapat 135 derajat, maka sudut POQ kan bertolak belakang nih sama sudut SOR. Maka nilainya sama ya. Jadi sudut POQ nilainya juga 135 derajat. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya nanti Ibu kasih contoh soal ya. Atau latihan-latihan soal dikerjakan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.